Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mutia Dwi Novitasari SMM, salah satu dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syahkuala. Izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen atau PDD dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKTPT pada bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi pada tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Manajemen Perubahan dan Pengembangan Organisasi. Mata kuliah ini memiliki beban studi sebesar 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan yang diperuntukkan untuk mahasiswa semester 5. Proses pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan langsung secara tatap muka dengan 16 kali pertemuan sesuai dengan kalender akademik, di mana terdapat 12 kali pertemuan pemaparan materi, 2 kali pertemuan merupakan presentasi mahasiswa dalam bentuk project based learning, dan yang 2 pertemuan yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah Manajemen Perubahan dan Pengembangan Organisasi ini menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah ini memiliki CPL dan CPMK yang saling berkorelasi. CPL pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu melakukan analisis manajerial secara komprehensif berdasarkan prinsip-prinsip manajemen terkini. Kemudian untuk CPMK pada mata kuliah ini ada 2. Yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan perubahan dan pengembangan organisasi, dan yang kedua, mahasiswa mampu mendesain perubahan dan pengembangan organisasi. Deskripsi mata kuliah ini adalah memberikan pemahaman konsep mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi dalam suatu perubahan, baik di tingkat strategis, tim, dan individu, sehingga proses transformasi dalam sebuah organisasi berhasil. Adapun materi pada mata kuliah ini yang pertama adalah perkembangan dan perubahan organisasi, yang kedua gambaran umum organisasi, yang ketiga diagnosis organisasi, yang keempat proses intervensi manusia, yang kelima intervensi manajemen sumber daya manusia, yang keenam developing talent, yang ketujuh mengelola keragaman dan kesejahteraan tenaga kerja, yang kedelapan struktur ulang organisasi, yang kesembilan desain kerja, yang kesepuluh perubahan budaya organisasi, yang kesebelas pengembangan organisasi, dan yang ke-12 merupakan merancang perkembangan organisasi. Adapun bobot penilaian dari mata kuliah ini yaitu masing-masing CPMK memiliki bobot 100%, di mana memiliki komponen evaluasi berupa project based learning, kuis, tugas individu, ujian tengah semester, dan juga ujian akhir semester. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan terkait mata kuliah. Selanjutnya adalah cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Alhamdulillah baik, Ibu. Baik, hari ini kita akan masuk mata kuliah Manajemen Perubahan dan Pengembangan Organisasi untuk pertemuan kelima. Kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya teman-teman semua bisa langsung presensi di SIM kuliah. Seperti biasa kita akan pretest terlebih dahulu, teman-teman langsung scan barcode yang ada di depan untuk menjawab kuis yang ada di platform ini. Pretestnya ada 3 soal ya, jadi silakan langsung menjawab. Nah baik, hari ini kita akan masuk materi intervensi manajemen sumber daya manusia ya.
Minggu lalu kita sudah membahas mengenai apa ya? Ada yang ingat nggak? Ayu? Intervensi manusia, Ibu. Oke, intervensi manusia. Definisinya apa Ayu sekalian? Intervensi manusia adalah tindakan yang disengaja dan terencana untuk mengubah, memperbaiki, atau mempengaruhi suatu situasi sistem atau perilaku agar hasilnya lebih baik. Ya, itu merupakan definisi dari intervensi manusia atau bisa kita sempurnakan dengan campur tangan seseorang, individu ataupun kelompok untuk merubah, memperbaiki sesuatu ataupun kondisi menjadi lebih baik ya. Itu untuk definisi intervensi manusia. Selanjutnya sebelum kita masuk ke definisi intervensi manajemen SDM, kita harus mengetahui dulu capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama itu ada mahasiswa mampu menjelaskan mengenai definisi intervensi MSDM dan tujuannya. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasikan jenis-jenis dari intervensi MSDM. Ya. Oke, untuk pengertian intervensi MSDM. Tadi kita sudah membahas pengertian intervensi manusia. Jadi intervensi MSDM ini adalah tindakan yang terencana dan sistematis yang dilakukan organisasi untuk meningkatkan motivasi, kinerja karyawan dan juga kepuasan karyawan yang nantinya akan berdampak pada tujuan organisasi. Ya, jadi agar tujuan organisasi ini efektif dan berkelanjutan. Dari definisi itu, kira-kira apa sih perbedaan antara si intervensi manusia dengan intervensi manajemen sumber daya manusia? Vivi? Perbedaannya itu yaitu kalau misalnya intervensi manusia itu campur tangan seorang individu terhadap individu lainnya. Sedangkan intervensi MSDM itu tindakan secara sistematis suatu organisasi terhadap individu yaitu karyawan itu sendiri. Ya, benar ya. Jadi perbedaannya itu dengan kata lain di ruang lingkupnya. Kalau intervensi manusia antara manusia dengan manusia, sedangkan di intervensi MSDM ini antara organisasi terhadap individu ataupun bisa disebut dengan karyawannya di situ. Ya, itu perbedaannya. Kemudian ada tujuan. Tujuan intervensi MSDM ini ada 3. Yang pertama mengembangkan kompetensi, yang kedua meningkatkan kepuasan, dan yang ketiga menciptakan lingkungan kerja yang adaptif dan fleksibel. Ya, jadi tujuan utama intervensi MSDM ini memiliki 3 tujuan penting yang dimana di dalamnya itu adalah meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia. Jadi bisa dilihat dari tujuan ini bahwa sumber daya manusia itu sangat penting dalam menjalankan sebuah perusahaan. Ya. Sebelum masuk ke jenis-jenisnya, saya ingin refresh kembali ke pertemuan ketiga, yaitu kita membahas mengenai diagnosis organisasi. Masih ada yang ingat apa itu definisi dari diagnosis organisasi? Amoy? Diagnosis organisasi adalah suatu proses pengumpulan, menganalisis, dan menafsirkan informasi untuk memahami kondisi saat ini. Oh ya, benar ya. Jadi diagnosis organisasi itu proses pengumpulan data, menganalisis informasi mengenai masalah apa yang sedang terjadi, kondisi apa yang sebenarnya, dan bagian mana yang perlu diperbaiki. Ya, itu definisi dari diagnosis. Tadi kita sudah membahas definisi intervensi manajemen sumber daya manusia. Kira-kira dari definisi itu apa keterkaitan antara keduanya? Ada nggak kaitannya antara diagnosis dengan intervensi manajemen sumber daya manusia? Apa? Boleh siapa aja boleh. Vivi? Yaitu diagnosis dan intervensi manajemen sumber daya manusia saling bergantung, di mana tanpa diagnosis intervensi bisa keliru dan tidak efektif. Begitupun sebaliknya, tanpa intervensi, diagnosis hanyalah informasi yang tidak bisa dimanfaatkan. Ya benar, itu analoginya adalah seperti ini. Ketika kita sakit, organisasi itu sakit. Misalnya badan ini adalah organisasi sakit, kita pergi ke dokter. Dokter bilang, oh iya Bu, ini sakit kepala. Udah, dia nggak memberikan resep. Dia hanya bilang diagnosisnya bahwa permasalahannya ada di kepala. Kira-kira si ibu ini sembuh nggak? Enggak kan? Nah, kalau misalnya si ibu ini lagi datang, terus si dokter nggak mendiagnosis, langsung buat resep obat sakit lambung.
padahal dia sakit kepala. Kira-kira efektif nggak diminum obatnya? Enggak. Begitu juga dengan intervensi dan diagnosis. Jadi diagnosis tanpa intervensi itu hanyalah informasi yang tidak bermanfaat. Bagaimana cara mengetahui diagnosis? Yaitu dengan mengumpulkan data. Bagaimana cara mengumpulkan datanya, Nela? Melalui wawancara dan observasi. Ya, benar. Ya. Nah, jadi ada 4 jenis: career development, performance management, reward system, dan employee development program. Kalau career planning and development ini intervensi yang fokus kepada membantu karyawan untuk mengarahkan karirnya seperti apa. Ya, itu jenis yang pertama. Kalau jenis kedua, performance management ini berfokus kepada tingkat produktivitas dan kinerja dari suatu individu ataupun tim yang nantinya itu akan ada namanya evaluasi kinerja. Di dalamnya itu ada apa? KPI, Key Performance Indicator, ya. Kemudian reward system. Reward system ini adalah intervensi yang apa? Kalau reward, pernah mendengar kata reward? Reward itu penghargaan, benar. Jadi intervensi yang berfokus pada penghargaan, ya, untuk apa? Untuk meningkatkan kepuasan, motivasi dari si karyawan, sehingga apa? Menyebabkan karyawan ini loyal terhadap perusahaan kita. Yang terakhir, employee development program. Ya, jadi kalau employee development program ini berfokus kepada pengembangan si karyawan tersebut. Jadi diberlakukan pelatihan, ya, pelatihan baik itu soft skill ataupun hard skill, itu fokus ke employee development program. Oke, saya akan berikan studi kasus biar mengasah berpikir mahasiswa di sini, ya, walaupun sore-sore hari. Jadi biar tetap fokus dan tidak ngantuk, saya akan memberikan sedikit kasus. Ya, ini tentang career planning, ya. Di sebuah toko retail modern, banyak pramudiaga berhenti setelah 1-2 tahun kerja. Saat ditanya, mereka tidak tahu bagaimana cara menjadi supervisor ataupun manajer. Karena apa? Tidak ada informasi mengenai jalur karir dan pelatihan ataupun program promosi yang jelas. Nah, apa saja nih kira-kira diagnosis? Diagnosis tadi udah belajar ya definisinya. Jadi kira-kira apa nih diagnosis dari kasus ini? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Rizka? Menurut saya karyawan merasa stagnan karena tidak tahu bagaimana cara naik jabatan. Oke, benar ya. Jadi diagnosisnya itu menurut Rizka adalah karyawan merasa stagnan karena tidak tahu bagaimana cara mencari jawaban. Kemudian apa intervensi yang harus kita lakukan? Membuat karir. Ya, benar. Membuat jalur karir. Jadi kita kasih tahu bahwa untuk menjadi seorang ini apa-apa saja yang harus dilakukan. Oke, untuk kasus kedua, ya. Kasus kedua untuk jenis performance management. Ini dia, sebuah perusahaan distribusi barang di Banda Aceh mengalami penurunan produktivitas dalam 3 tahun terakhir. Ayo, kira-kira apa diagnosanya? Oh, ya, oke, Jumi. Tidak ada indikator atau KPI-nya yang terukur untuk sebuah tim. Ya, benar ya. Kenapa indikator itu penting? Karena apa? Supaya kita mengetahui job desk kita itu apa, peran kita itu apa, ya. Makanya dibutuhkan yang namanya KPI. Kalau kita sudah tahu, oh KPI kita setiap tahunnya itu harus closing berapa M. Oh KPI kita tidak boleh ada nasabah macet. Ini misalnya posisi saya adalah marketing ya di sebuah bank. Nah, ketika kita tahu KPI kita apa, maka kinerja kita pasti akan meningkat, ya. Jadi yang diperlukan adalah perusahaan itu harus menentukan KPI. Oke. Untuk reward system, saya ada sedikit video supaya teman-teman bisa mengambil kesimpulan dan poin ya mengenai reward system ini. Silahkan.
silahkan ditonton cuplikannya mengenai employer recognition. Felt valued by their employer. Third, hadn't received any form of recognition in the last year, and only 47% said recognition was provided fairly. Employee recognition efforts reward employees both individually and collectively for their contributions to the organization. Recognition can take various forms, formal and informal, monetary and non-monetary. Employees who said that recognition practices are fair, that direct supervisors provide recognition effectively, and that they value the recognition they receive, reported a variety of positive outcomes. They reported higher levels of job satisfaction, a greater likelihood to work harder because of the recognition they receive. Oke, dari video tadi, apa kira-kira yang didapatkan dari video tadi? Vivi, mungkin Vivi? Di situ membahas tentang salah suatu survei mengatakan setengah pekerja di Amerika Serikat merasa didigari oleh atasan, namun ada sepertiga merasa tidak pernah diberikan penghargaan apapun terhadap kinerjanya. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan di awal mengenai reward, bahwasanya reward itu merupakan salah satu hal yang penting. Ternyata hasil dari studi ataupun penelitian di Amerika Serikat, ada karyawan itu merasa tidak dihargai. Bukan dari segi tidak diberi gaji atau insentif ya, tetapi dari segi non-finansial. Non-finansial itu seperti apa? Dalam bentuk penghargaan. Ya, jadi misalnya nih setiap bulan dibuatlah the best frontliner, diberikan kepada si frontliner terbaik. Nah, jadi the best marketing. Ya memang sih kalau dari segi uang mungkin nggak seberapa ya, apalagi kok, tapi dari segi kepuasan itu pasti sangat puas. Karena kita merasa dihargai, di briefing nih, mungkin ada yang magang ya di BSI pagi-pagi. Oke, hari ini pengumuman untuk tiga kriteria, the best frontliner, the best marketing, dan the best security misalnya. Diberikan itu kan pasti ada rasa bangga tersendiri ya. Biasanya karyawan itu kalau sudah seperti itu dia akan loyal. Karena apa? Karena kepuasan kerjanya tinggi. Oke. Selanjutnya yaitu Employee Development Program. Ini ada studi kasus lagi mengenai perusahaan manufaktur yang ketika ada posisi supervisor ataupun manajer, itu banyak stafnya itu tidak siap secara keterampilan dan kepemimpinan. Kira-kira diagnosis organisasinya apa? Permasalahannya apa nih? Kalau ada staf yang tidak siap dalam mengambil posisi jabatan supervisor ataupun manajer di atasnya. Rizka mungkin apa kira-kira? Berarti selama ini bagaimana? Selama ini berarti tidak adanya pelatihan mengenai kepemimpinan ataupun pelatihan mengenai kompetensi si karyawan. Itu pertama. Ya, yang kedua tidak adanya kesempatan untuk belajar di posisi lain. Jadi misalnya gini, kita kan kalau udah jadi manajer, misalnya di bank ya, saya dulu teller. Ketika saya nanti naik menjadi yang namanya manajer ataupun supervisor, saya itu tidak di teller lagi. Saya sudah jadi yang namanya di bawah pimpinan cabang, tapi itu memegang seperti customer service lah, masalah pembukuan dan lain-lain. Karena selama ini saya tidak pernah menjadi customer service, maka saya nggak tahu bagaimana kalau ada masalah. Sedangkan kalau kita sudah jadi supervisor kan apa-apa tuh diaduin ke kita kan. Bu ini gimana buku tabungannya nggak mau di print misalnya. Bu ini gimana rekeningnya dormant, seperti itu. Jadi makanya kalau rotasi job itu perlu sekali-sekali untuk apa? Untuk kita mengetahui. Jadi kalau kita jadi atasan kita harus mengetahui berbagai bidang. Contohnya lagi ini karena kebetulan suami saya di Pegadaian ya, jadi saya lebih paham ya. Misalnya ketika dari awal kasir kita menjadi pimpinan cabang, kita tidak hanya
tahu tentang emas aja, gadai aja. Kita juga harus tahu bagian lain, bagian kreditnya, bagian operasional lain-lainnya gitu, seperti itu. Jadi kita harus tahu. Karena selama ini mungkin bertumpu pada teller aja. Jadi ketika ikut tes, kita tidak lewat karena tidak ada pengetahuan mengenai bidang lain. Ada yang bisa menyimpulkan? Udah ada di depan, tapi mungkin ada pakai bahasa sendiri yang menyimpulkan mengenai tugas mengenai materi kita hari ini. Mawar dari tadi diam aja Mawar. Mawar gimana Mawar kesimpulan dari mata kuliah intervensi kita pada sore hari ini? Gimana? Intervensi manajemen sumber daya manusia atau MSDM ini merupakan bagian yang sangat penting dalam pengembangan organisasi. Fokus utamanya adalah pada upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu berkontribusi secara maksimal terhadap organisasi. Oke, baik. Jadi intinya adalah intervensi manajemen sumber daya manusia ini merupakan hal yang penting. Karena apa? Karena di dalamnya terdapat sumber daya manusia yang menjadi pilar ataupun penggerak dari perusahaan. Oke? Ada yang ingin bertanya? Ya, gimana? Apakah ada contoh nyata untuk intervensi manajemen sumber daya manusia yang pernah Ibu lihat secara langsung yang berhasil meningkatkan kinerja atau motivasi karyawan? Oke, baik. Terima kasih Ulan. Bagus sekali pertanyaannya. Ada ya, tentu saja ada. Jadi saya melihat di setiap perusahaan BUMN itu dilakukan intervensi MSDM dalam bentuk performance management itu adalah dalam bentuk KPI tadi. Nah, KPI tadi itu berpengaruh terhadap apa? Bonus reward tadi. Sehingga apa? Sehingga bisa meningkatkan kinerja dari si karyawan tadi dengan adanya KPI dan dengan adanya bonus tadi. Jadi dua jenis yang masuk ya, performance management dan juga reward. Oke, ada lagi satu lagi sebelum kita tutup hari ini. Ya, gimana? Bagaimana Bu caranya mengetahui apakah program pelatihan yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi karyawan? Oke, bagus sekali pertanyaannya Vivi. Jadi untuk kita mengetahui bagaimana sih pelatihan itu berpengaruh terhadap karyawan, itu kita bisa mengevaluasinya ya. Jadi ada model evaluasi kickback treat namanya. Ya, jadi itu ada behavior yang dilihat, resultnya, kemudian evaluasinya. Jadi ketika dia pulang pelatihan, kira-kira bagaimana kinerja dia? Apakah semakin bagus atau sama aja atau malah semakin menurun? Itu evaluasinya bisa dengan cara kita mewawancarai pimpinan untuk melihat bagaimana sih hasil kerjanya setelah mendapatkan pelatihan. Jadi kalau di bank misalnya teller, pelatihan frontliner, bagaimana cara dia menghitung uang? Apakah sudah ada peningkatan atau masih kayak rakyat biasa atau sudah memakai cara untuk cepat menghitung uang seperti itu? Ya, itu salah satu contohnya. Oke. Seperti perjanjian minggu lalu kita akan ada tugas hari ini ya. Tugasnya itu merupakan project based learning ya. Ini tugasnya merupakan project based learning di mana kita itu kalian merancang intervensi MSDM untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Jadi bagi dua kelompok ya. Pilih usaha menengah yang ada di Banda Aceh. Kemudian diagnosis organisasi tersebut dengan cara wawancara, nanti jangan lupa dokumentasinya, kemudian kalian buat intervensi MSDM-nya seperti apa. Oke, baiklah jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian deskripsi singkat dan cuplikan mata kuliah yang saya ampuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.